Dan memang di beberapa berita sudah diumumkan ya, Menteri Agama akan kaji SKB 2 Menteri terkait pendirian rumah ibadah. Shalom selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas mengenai pendirian rumah ibadah yang ada di Indonesia ini, atau yang kita kenal izinnya atau pelarangan dan apapun itulah ya, SKB 2 Menteri. Yang mana aturan ini membuat orang Kristen setengah mati susahnya untuk beribadah. Karena kadang dipakai untuk menentang orang Kristen untuk beribadah dengan alasan kuat SKB 2 Menteri. Sebenarnya di kalangan orang Kristen sendiri sudah beberapa kali menyampaikan kepada Kementerian Agama untuk meninjau ulang. Di tahun sebelumnya sudah diminta ditinjau, tapi ya seperti biasa dicuekin aja. Tapi saya dengar PGI sudah mengungkapkan kepada Kementerian Agama, Pak Menteri, dan Pak Menteri menanggapinya. Kita langsung aja cek ke beritanya ya guys. Dalam berita detik.com ya, 25 Januari 2021 masih hangat nih guys. PGI minta revisi. Revisi apa? SKB 2 Menteri, dan Menak akan kaji SKB 2 Menteri soal pendirian rumah ibadah. Menteri Agama Yakut Khalil Humas akan mengkaji isi dari surat keputusan bersama dua menteri, Menak dan Mendagri, terkait pendirian tempat ibadah. Yakut menekankan perlunya aturan pendirian tempat ibadah, tetapi bukan untuk mempersulit. Nah, ini paling benar nih. Tidak boleh mempersulit orang lain untuk beribadah. Kita kaji mana yang terbaik untuk kehidupan umat beragama. Jika ada pasal-pasal yang perlu dipertahankan, jika ada pasal yang jadi hambatan mendirikan tempat ibadah, akan kita drop, kita perjelas, tambahi, agar kita makin mudah jalankan ibadah. Dan jika harus di drop, apa contolannya, pegangannya untuk kita dirikan tempat ibadah. Tidak boleh menurut pandangan saya pendirian tempat ibadah tanpa aturan. Tetap harus diatur, bukan dalam kerangka mempersulit, ujar Yakut dalam acara persekutuan gereja-gereja di Indonesia, acara PGI secara virtual. Mantap nih gengs. Dan memang di beberapa berita sudah diumumkan ya, Menteri Agama akan kaji SKB 2 Menteri terkait pendirian rumah ibadah. Bahkan dengan beraninya Pak Menteri bilang begini guys. Yakut menambahkan ada sejumlah faktor yang menghambat izin mendirikan tempat ibadah. Bahkan faktor penghambat itu bisa saja datang dari oknum di dalam Kemenak. Oknum dalam Kemenak nih. Ini penting untuk dikaji ulang supaya dicari oknum-oknum yang mempersulit orang Kristen beribadah itu siapa. Dan itu harus segera ditangani tentunya ya. Dan yang menarik lagi, politikus Nasdem ternyata juga mendukung. Politikus Nasdem dukung Menak tinjau ulang SKB pendirian rumah ibadah. Dikatakan begini ya oleh Nur Hadi, harus memastikan semua terlindungi dan nyaman dalam melaksanakan ajaran agamanya, termasuk persoalan mendirikan rumah ibadah. Papar Nur Hadi saat dihubungi Jakarta Senin 25 Januari 2021. Nah, logika sederhananya begini loh, yang didirikan kan tempat ibadah, kenapa harus dilarang? Kecuali yang didirikan adalah tempat perjudian, tempat prostitusi, atau tempat kelompok-kelompok radikal, atau tempat pelatihan begal, yaitu harus dilarang. Ini gereja, orang datang beribadah. Toh semakin hari, semakin banyak gereja, ajaran kasih semakin ditekankan. Tentunya akan semakin banyak kedamaian yang ada di Indonesia ini. Jadi SKB 2 Menteri silahkan direvisi, silahkan ditinjau ulang, dan undang-undang yang memang untuk mengatur orang beribadah silahkan dipertahankan. Tetapi undang-undang yang membuat pendirian ibadah dipersulit, ya tolong direvisi. Saya rasa ini adalah titik terang yang bisa kita nikmati dan kita terus doakan teman-teman supaya Bapak Menteri kita, Menteri Agama ini bisa melaksanakan visinya dengan baik, dan mari kita topang juga di dalam doa. Terima kasih Luis Prasetyo sini, God be with you all.